Liburan di tahun ini memang terasa berbeda dengan liburan tahun-tahun sebelumnya. Karena berada di tengah pandemi, di mana semua ketika itu melakukan segala aktivitas di rumah saja, termasuk liburan tahun baru, liburan lebaran, dan liburan akhir semester. Namaku Derry. Aku kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Bandung. Aku berasal dari daerah Garut, namun aku tinggal di Bandung, ngekos untuk menjalankan kuliah. Dan kosanku pun tak jauh dari kampus. Bisa ditempuh dengan jalan kaki ataupun naik motor. Dan malam ini, di malam Jumat, di mana banyak orang yang mendengarkan cerita pengalaman-pengalaman seram di Nightmare Side Arden Radio, aku memberanikan diri untuk berbagi pengalaman seram yang aku alami. Sebuah pengalaman yang tentunya membuatku sulit untuk melupakannya sampai saat ini. Kejadian yang aku alami ini terjadi ketika liburan akhir semester tiba. Di momen itu, aku putuskan untuk pulang ke rumahku yang berada di daerah Garut. Karena cukup membingungkan jika aku harus menghabiskan waktu di kosan. Terlebih lagi di kosanku hanya sendirian. Semua penghuni kosan sudah pulang kampung sebelum adanya peraturan baru PSBB di Bandung. Dan aku menjadi orang terakhir yang harus pulang kampung di tengah peraturan PSBB itu. Ketika itu aku pulang ke Garut pada malam hari. Sekitar jam 11 malam, setelah selesai membawa barang-barang bawaanku, aku mengunci pintu kosan, lalu memanaskan motor. Ya, rencananya aku akan pulang ke Garut dengan menggunakan motorku. Ketika aku panaskan motor, aku sempat bertemu dengan ibu kos yang bertanya padaku mau kemana malam-malam seperti itu. Aku jawab, aku akan pulang ke rumah orang tuaku yang ada di Garut. Agar tidak kena macet, jadinya aku memilih berangkat malam hari. Ibu kos pun berpesan hati-hati di jalan. Setelah berpamitan, aku langsung menancap gas motorku. Di tengah perjalanan, awalnya aku bingung jalur mana yang ingin aku lalui. Ketika berkendara malam hari, yang kutakutkan hanyalah bertemu orang jahat, seperti begal atau pencuri. Makanya aku melajukan motorku cukup cepat. Ku tambah konsentrasiku dan fokus melihat ke arah jalan. Setelah cukup jauh melewati semua jalanan Bandung, kini aku masuk ke jalan daerah Ciparai. Ketika tersadar, ternyata hanya motorku saja yang melintasi jalan itu. Kulihat tidak ada kendaraan yang lain,
sehingga aku pun langsung menancap gas motorku. Karena suasana jalanan sudah semakin sepi. Rumah-rumah warga sudah tidak terlihat lagi di kiri dan kanan jalan. Aku lajukan terus kecepatan motorku hingga memecah keheningan malam. Singkat cerita, sampailah aku di terminal Ciparai dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena di sana ada warung kecil di pinggir jalan yang masih buka. Sambil merebahkan kakiku, aku memesan cemilan dan air minum. Penjaga warung itu bertanya padaku, "Mau kemana malam-malam seperti ini?" Aku pun menjawab mau pulang ke rumah orang tua daerah Garut. Dia sempat menawarkanku untuk istirahat sejenak, menunggu sampai pagi. Namun karena tanggung sudah setengah perjalanan, aku juga tidak ingin berlama-lama di sana. Aku pun tidak mengambil tawaran ibu itu. Setelah merasa cukup beristirahat, ku nyalakan motor dan segera lanjutkan perjalananku. Dan ketika itu, waktu sudah menunjukkan jam 1 pagi. Aku pun lanjut lagi ke jalan raya yang cukup besar. Namun masih tetap sepi. Sampai ketika aku melewati sebuah perumahan yang berdekatan dengan jalan raya, dari kejauhan kulihat ada seorang perempuan. Dari jauh saja kulihat wajahnya cantik. Dari perawakannya, mungkin dia seusiaku. Dan kulihat perempuan itu sedang berdiri di tepi jalan, seperti menunggu sesuatu. Sampai ketika motorku akan melewatinya, dia melambai ke arahku dan coba menghentikan motorku. Ya, seperti menyetop motorku lah. Perlahan aku mulai mengurangi kecepatan dan mendekati perempuan itu. Dari dekat, kini terlihat wajahnya cukup jelas. Rambutnya sebahu, matanya sayu, kulitnya putih. Dia tersenyum padaku, dan saat itu aku sangat terpesona dengan wajah cantik orang yang menyetopku di pinggir jalan itu. Baru saja aku akan bertanya kenapa, dia bertanya duluan padaku. Dia bilang, "Boleh ikut ke depan gak?" Tanya perempuan itu dengan suara yang sedikit gemetar. Aku tidak tahu maksudnya ke depan mana. Namun yang jelas, jalan itu sudah dekat dengan rumah orang tuaku.
Aku coba menjawab perempuan itu dengan berkata, "Aduh, maaf banget mbak, rumah saya udah deket dari sini. Terus saya juga gak bawa helm mbak." Perempuan itu langsung memalingkan wajahnya dan pergi berjalan meninggalkanku. Aduh, ini udah deket rumah sih, tapi kasihan juga ya. Bingung dah. Perempuan itu sepertinya kecewa dengan jawabanku. Tapi ya sudahlah, toh aku pun tidak kenal dengan dia. Aku lanjutkan perjalananku menuju ke rumahku yang sudah dekat itu. Aku melewati perempuan itu. Aku coba berikan klakson sambil berpamitan. Ketika aku melewatinya sambil menganggukkan kepala, perempuan itu sama sekali tidak merespon, hanya melihat lurus ke depan. Aku pun melewatinya, dan ku tengok lagi ke belakang. Loh, kok tidak sampai 10 detik ketika ku tengok lagi ke belakang, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Kemana? Hilang atau? Aku sampai memberhentikan motorku. Ku berhentikan motorku, ku buka helm full face-ku. Bahkan aku turun dari motor untuk lihat ke belakang. Dan ketika aku tengok lagi ke arah jalan belakangku, ada yang berdiri di sana. Namun sosok perempuan yang lain, yang kini berdiri tak jauh dari belakang motorku. Masih sosok seorang perempuan, namun yang ini rambutnya panjang berwarna hitam, terurai sampai menyentuh jalan. Memakai baju putih kusam panjang dan berdiri di pinggir jalan sambil melihat ke arahku. Wajahnya pucat dan matanya membelalak melotot. Namun itu sangat mirip seperti perempuan yang berpapasan denganku tadi. Perlahan dari kulit wajahnya seakan mengelupas hingga yang kulihat adalah daging dari wajahnya. Tangannya memainkan rambut, seakan menyisir-nyisir rambutnya dengan jari-jarinya itu. Tersenyum padaku dan dia pun tertawa dan terdengar tertawa cekikikannya yang menggema di sekitar jalan raya itu. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung menancap gas. Aku sudah tidak peduli lagi. Yang pasti aku harus segera pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya aku pun sampai di rumah. Ibu langsung membukakan pintu rumah dan menyambutku
Namun wajahnya terlihat khawatir melihat mukaku pucat dan ketakutan. Setelah ku ceritakan apa yang kualami, ibuku pun membenarkan kalau di daerah yang tadi kulewati itu, beberapa hari ke belakang baru saja terjadi kecelakaan di sana yang menewaskan seorang korban, dan itu perempuan. Dan mungkin saja yang kutemui adalah sosok arwah penasaran korban kecelakaan itu.